Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nampak generasi muda yang muncul hari ini di depan kami yang pastinya ini berbeda dengan view tahun-tahun yang lalu. Biasanya kalau acara Nuzul Quran yang ikhlas, biasanya yang sepuh-sepuh generasi X, Y, dan Z di depan ya. Kalau udah kayak gini anak ngomongnya di depan generasi mudanya, jadi harus ngomong seperti ini ya. Oke, Afwan, ini nyampe kabarnya enggak kan? Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang baru ketemu hari ini, pasti Anda lagi berpikir hari ini siapa, makhluk ini datang dari mana, gitu kan? Pasti Anda berpikir. Saya juga tinggal di Jakarta, teman-teman. Saya bicara asal Tasikmalaya dan tinggal hari ini di sini. Dan mohon maaf tadi agak terlambat karena ada acara dengan LP3 di Bandung. Jadi sebenarnya sampai jam 16.30, tapi teman-teman 300 orang minta lanjut 15 menit lagi sampai 16.45. Saat 16.45 tiba-tiba lanjut lagi sampai 16.55, 5 menit baru bisa ke sini. Tapi ternyata pas kesini saya melihat dan menyaksikan potret pelantikan ini kayak pengurus benar-benar kayak acara di DPR tadi ya. Dan siapa anak-anakku, dan itu tegang banget di situ. Saya merasakan banget atmosfernya hari ini. Selamat anak-anakku, selamat terjerumus. Apa tadi Pak bahasanya keren banget ya Pak? Saya baru ketemu loh hari ini. Nah, itu bisa jadi status WA saya hari ini Pak. Keren tuh bro, tulisannya selamat terjerumus ke dalam hal yang baik. People, kita mulai. Lailatul Qadar dan Nuzul Quran dalam perspektif milenial. Terima kasih Kang Alam. Ini adalah view gambarnya sangat menarik. Hijau semuanya. Sejak ikhlas berdiri sampai hari ini sampai kapanpun kayaknya warnanya nggak bakal berubah, gitu ya. Hijau. Tadinya maksud saya menyesuaikan. Tim saya wardrobe-nya bilang Pak Eki menyesuaikan dari asli hijau nih. Oke, people. Setiap karakter Anda itu unik tidak mungkin sama. Saya ulangi, setiap karakter Anda unik dan tak mungkin sama. Allah menciptakan generasi X, Y, Z, generasi milenial dan generasi alpha. Generasi alpha adalah generasi yang lahir dari tahun 2010 sampai 2025. Yuk, lahir tahun berapa? Bismillah. Yuk, lahir tahun berapa? 2005. Yuk, 2005. Yuk. Jangan semua 2005 semuanya. Yuk. 2004. Yuk, Nabi Paulus. 2005. Bapak-bapak yang di belakangnya. Enggak, ini saya menyesuaikan tema nih generasi milenial soalnya ya. Ini yang lahir nih di sini yang di depan saya ada generasi zaman Abu Jahal juga banyak ya. People, generasi milenial, generasi alpha pastinya berbeda. Generasi alpha, anak yang terlahir dari 2010 sampai 2005, ternyata ada ungkapan Ali bin Abi Thalib yang indah, khatib ala hasabi uqulihim. Itu yang pertama. Kalau berbicara di depan generasi milenial harus sesuai dengan profil lawan bicaranya. Ada di antara generasi alpha dan generasi milenial yang 80% otak kanannya yang kuat, ada juga yang otak kirinya kuat, ada juga yang tak punya otak hari itu. Itu berbeda teman-teman. Maka ada ungkapan lagi, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ungkapan kalimat yang indah, "Allimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu hidup beda dengan zaman kita. Anak kelahiran tahun 80-an people. Tahun 90 kelas 3 SD. Anda tahu, ibu saya itu kalau saya lagi main bola menjelang maghrib di lapangan, ibu saya itu langsung menuju ke lapangan tanpa dia bicara, la yahtaju ilal kalam, tanpa ngomong. Ibu langsung berdiri di tengah lapangan, mengangkat tangannya seperti ini dan menurunkan tangannya satu persatu. Semakin turun itu tangan, kami benar-benar takut. La yahtaju ilal kalam, karena kami generasi X, Y cukup dengan isyarat. Tapi Anda lagi menjelang maghrib di lapangan masih main bola, ibumu berada di tengah lapangan dan mengangkat tangan seperti ini. Semakin turun itu jarinya, saya yakin Anda akan mengatakan, "Bu, ada apa dengan tanganmu hari ini?" Ya kan?
Karena berbeda dengan zamannya, adimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun fi zamani wa zamanikum. Setiap karakter Anda itu unik. Hasil tes, Anda termasuk 80% otak Anda yang kuat, people. Otak Anda itu senang banget ngomong kayak gini. Sengaja ngomong, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Berpasang-pasangan bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter. Istri Anda pendiam, Pak. Bayangkan kalau istri Anda sama motivator. Anda pembicara, Anda motivator yang kata orang, istri Anda juga pembicara motivator. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ ya. Udah, istri Anda pendiam, dia Anda yang ngomong. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Saya mohon Anda tak perlu datang ke office kami hanya untuk cari karakter kami di mana Pak Happy. Kami ini generasi milenial, nuzul Quran ini sudah digaungkan sejak lama. Udah berapa kali kita merayakan nuzul Quran sepanjang umur kita? Udah berapa kali kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu udah sering kan dari awal Ramadan sampai hari ini. Yang saya tanya sekarang, apakah dari ayat-ayat yang dilontarkan dari lisan sang ajenang di sini itu membentuk karakter kita or not? Karakter Anda itu unik, people. Anda tak mudah ke office kami, kita buktikan hari ini. Banyak di antara Anda yang merasakan Pak Happy, saya itu lemas banget kalau udah dari siang sampai sore hari, Pak. Kenapa? Ternyata kalau saya set ke depan Anda, jangan kaget kalau lemas dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib. Kenapa? Karena di situ ada proses autolisis, proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh. Kenapa saya katakan ini, teman-teman? Andai kan kita ini nggak puasa, organ pencernaan kita hampir nggak pernah berhenti bekerja. Bayangkan pagi-pagi kita sarapan, menjelang siang kita ngemil, siang makan siang, habis itu ngemil lagi, sore ngemil lagi, maghrib makan lagi, siang ngemil, kongko-kongko di pos ronda ngemil lagi sampai jam 11 malam. Itu kalau tubuh bisa ngomong, dia akan teriak, lebih baik gua resign aja dari tubuh orang ini, gitu kan? Dia nggak tahan, dia nggak bisa memproses autolisisnya. Maka wajar kalau kita banyak teman-teman milenial yang merasa lemas banget kalau udah dari zuhur sampai menjelang maghrib. Karena kita termasuk orang yang bersyukur, people. Kita berapa jam puasanya? Berapa jam, Kak? 14 jam. Masya Allah, lama banget sana rokan yang puasanya ya. Kita 12 sampai 13 jam, teman-teman. Kalau Anda lihat di beberapa negara, kita termasuk orang yang bersyukur. Di beberapa negara, Denmark, Islandia itu 21 jam. Di Norwegia, Swedia, Finlandia 20 jam. Rusia puasanya 19 jam. Semakin ke belahan utara bagian dunia ini semakin lama puasanya. Kita di Indonesia hanya 13 jam. Kalau kita mau hijrah habis ini alias ke Finlandia nggak apa-apa. Kita lama-lamaan di sana puasanya. Kalau ya, Indonesia hanya 13 jam. Yang 13 jam aja masih banyak warkop yang buka. Insya Allah orang-orang milenial ini dia akan menjadi mundirul kaumnya ya Ustaz ya. Antum lah yang mundirul kaumnya ya. Jadi rindu pesanan Ramadan. Ada door prize ya tanggalannya? Anak tanya antum. Biasa aja lihat di bro. Kalau nanya kayak gini banyak kan Allah Akbar, gua salah apa nih, jangan sampai anak salah ngomong. Apa arti Ramadan? Anak kasih hadiah. Anak nggak mau seperti anak-anak Pekanbaru tadi di acara webinar. Pak Happy, Ramadan itu intinya kita puasa pas sebelum azan subuh sampai azan maghrib. Anak kecil juga tahu itu, maka yang aneh tanya apa arti Ramadan? Arti Ramadan. Ada yang tahu nggak? Kalau kayak gini banyak yang menganikan cipta. Kenapa gua nggak bawa HP dari tadi? Gua googling di sini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Lagi cari di Google kan? Oh, Ustaz. Antum, foto. Ini mikrofonnya nyampe banget. Artinya pembakaran. Amazing. Ustaz juga generasi milenial atau selama ini. Suaranya lebih powerful hari ini. Syukur Pak Haji. Pembakaran. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan beliau. Ramadan itu ada yang mengartikan ar-Ramad, artinya panas batu akibat sengatan sinar matahari. Jadi kalau bulan Ramadan datang, panasnya minta ampun. Dan ada yang mengatakan Ramadan itu artinya adalah dari kata ram itu, keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga, teman-teman. Jadi kalau mengupas tentang Ramadan, ini semua sudah tahu. Sekarang kalau berbicara Lailatul Qadar yang katanya khairun min alfi syahrin,
Itu juga sudah dipaparkan oleh semua para penceramah di sini. Tapi bolehkah saya perkuat di sini teman-teman? 17 Ramadan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu memeluk dan merangkul baginda Rasulullah dengan kuat serta berkata Iqra, yang artinya bacalah. Dan pastinya antum juga pernah mendengar bahwa 6 km dari Mekah lokasi Gua Hira Jabal Nur di mana Al-Quran itu mulai diturunkan. Saya akan review kembali 41 tahun waktu itu usia Nabi ketika peristiwa nuzul Quran, dan 23 tahun tempo Al-Quran diturunkan secara tadrijian berangsur-angsur. Potret yang saya siapkan di sini adalah kita semua pasti rindu untuk mendapatkan yang namanya pesona Lailatul Qadar. Kenapa saya katakan ini, Bimo? Ada tulisan yang menarik di sini, mohon untuk dibaca. Ada ketuanya nggak tadi ya, masnya? Mana? Sini kan di sini. Ya? Di sini. Pakai pegang mikrofonnya. Megang mikrofonnya. Anak milenial itu jangan seperti ini pegang mikrofonnya. Saya pertama ilmu dapat public speaking itu jangan pegang mikrofon seperti ini. Kalau pegang mikrofon seperti ini suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Tenang berada, tenang. Kayak gini kan ya. Jadi tidak seperti ini. Show your vocal like this. Saya gabung materi hari ini dengan skill komunikasi. Oke. Dan ke depan kan, yuk katakan. Assalamualaikum, saya Abi Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Abi Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama aneh kawan. Anda tahu ternyata dia orang ke-315 setelah Unhas Makassar. Ketika dipegang pundak sebelah kiri namanya sama dengan saya. Gitu ya. Bro, pakailah namamu, jangan kau pakai namaku. Oke? Itu contoh yang tadi. Assalamualaikum, saya Abi Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Panji Asmoro dari Chandra. Ayo, itu siap ya, dibaca ya kayak. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Dan di situ ada surat namanya surah Al-Qadar. Betul? Coba dibacakan ayatnya. Inna. Angkat. Antum agak maju ke depan. Pegang dulu ini. Banyak generasi milenial yang tidak tahu juz amma. Nah, kamu tahu surat Al-Ikhlas? Pak Happy, aku tak tahu itu surat Al-Ikhlas. Kalau surat Qul, nah itu saya tahu. Saya malah ngerti itu kok ada yang kayak gitu. Kalau Qul saya tahu Pak Chandra. Kalau Al-Ikhlas, jujur Pak, saya belum pernah belajar itu. Surat Al-Insyirah, kamu hafal? Gak tahu. Nah. Kalau surat Al-Nasr saya tahu. Ternyata dari sejak zaman saya sekolah agama sampai sekarang itu masih nerap yang dihafalkan itu kata pertamanya bukan nama suratnya. Surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu loh Kak. Nah, kalau surat Al-Qadar kamu nggak hafal, kalau surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar kamu hafal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni kulli amrin salam. Salamun bi'izni rabbihim min kulli salam. Min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Cocoklah jadi ketua Irmas di sini ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itu ada handphone M150 di sini ya. Oke, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. People, potret memotret manusia dari generasi X, Y, Z sampai hari ini generasi milenial. Ketika datang bulan Ramadan, ekspresinya berapa? Yang pertama, ada di antara Anda yang ketika datang bulan Ramadan, you happy banget hari itu. Karena merujuk ke satu hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan, ya senang banget datangnya Ramadan. Pak Happy, saya bangga ketemu Ramadan Pak Happy. Bisa kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Ada juga generasi milenial ketika kita survei ya kayak ke beberapa titik yang ketika masuk Ramadan dia biasa aja. Mulai dari kita senyum-senyum ya.
Ada yang kayak biasa aja deh, saya Ramadan ya gitu-gitu aja kan. Tapi nanti ada nuzukan, nuzukan juga biasa-biasa aja. Semua di otak dia adalah biasa-biasa aja. Sampai kapanpun dia mati pun dia biasa-biasa aja. Dikuburkan yang biasa-biasa aja. Ketika ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, biasa aja. Jangan sampai kau mengikuti nurul Quran dan Lailatul Qadar di Al-Ikhlas, biar Anda tidak termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Yang kedua, ada generasi yang cemas. Generasi yang cemas karena gara-gara COVID, kemudian puasanya diliputi dengan kecemasan. Ini yang paling bahaya. Yang ketiga, ada dilahirkan di Al-Ikhlas menjadi remaja masjid hari ini, jangan termasuk generasi yang lelah. Tadi Ustadz mengatakan lebih baik capek di dunia hari ini dan nanti kita masuk surga berjamaah. Bukankah itu yang diharapkan? You datang ke office kami di Sentul, ada tulisan orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lelah. Orang yang selalu berteriak, Pak Happy, saya lelah ini Ramadan ini Pak. Udah saat COVID, udah puasa juga gak jalan, kadang-kadang saya juga sekolah gak jelas. Intinya dia termasuk generasi lelah. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lelah. Yang dikhawatirkan generasi yang selalu berteriak lelah ini adalah generasi yang stres, dia terganggu prefrontal cortexnya. Anda tahu korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran dalam proses nuzul Quran, orang yang selalu bersahabat dengan malam Lailatul Qadar, pasti akan terjaga korteksnya. Generasi milenial yang menikmati irama hidupnya dengan kreativitas, dia akan terjaga korteksnya. Korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, teman-teman yang depan sini, hitungan ketiga Anda pegang dahinya. 1, 2, mulai. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang, kawan? Dahi di sini, bukan di sini. Di situ ada korteks. Korteks itu tercantum dalam surah Al-Alaq. Korteks itu Bapak Happy, ternyata tercantum dalam surah Al-Alaq, yaitu nasiyatin kadibatin. Nasiyah itu artinya korteks, people. Kalau korteks ini rusak, you kecanduan gadget sampai nggak bisa hidupmu tanpa gadget, apa yang akan terjadi? Korteksnya akan kena. Korteks kalau sudah rusak, ini akan terjadi. Dia akan sulit mengatur masa depan. Generasi yang jauh dari Al-Quran, dia akan sulit mengatur masa depan. Korteks kalau sudah korteks kalau dia masih di korteks yang tidak terjaga, dia akan suka murung. Maka nanti kalau masuk rumah nih, tiba-tiba ada ademu yang murung, you tanya orang itu, bro, korteks lu masih ada bang ya? Gitu. Korteks ini harus kita jaga. Kalau korteks sudah kena, bersikap tidak sopan. Generasi milenial yang ada hari ini, jangan sampai korteksnya kena dan dia bersikap tidak sopan dengan orang sekitar. Korteks kalau sudah kena, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. People, nuzul Quran, Lailatul Qadar dalam perspektif milenial, Anda harus dobrak ini korteks biar terjaga. Oke? Karena apa? Orang yang terjaga konteksnya berarti dia menjaga biar tidak keluar pahala-pahala puasanya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab apa maksud dari gambar ini? So, sebentar lagi nih puasa, mau selesai hari ini sebelum buka puasa. Ada yang tahu nggak? Ini mah boleh milenial atau generasi jahiliyah juga apa? Generasi pra milenial. Punten bapak ibu yang di belakang, sok ada yang tahu nggak? Apa sih maksud dari gambar ini? Ada yang masih ada adanya kan? Masih. Pak, ada yang tahu ini? Pak, tahu kan? Tahu. Mau coba? Gak ada yang tahu, yakin? Gak jelas nih banyak yang tahu tuh ya. Gak ada. Kak, ember ini ibarat manusianya yang lagi puasa. Air di dalamnya adalah pahala-pahalanya people. Semua pahala masuk ke dalam ember ini. Jangan sampai pahala kita ini bocor, ember ini bocor gara-gara hal-hal kecil. Kita udah mengumpulkan pahala, tiba-tiba gibah, udah bocor deh satu. Kita lagi puasa, tiba-tiba tidak sholat, keluar lagi. Kalau tidak cepat-cepat ditambah, lama-lama airnya akan amazing, I like it. Maka yuk kita jaga yuk biar air dalam ember itu tetap terjaga sampai kita mendapat gelar muttaqin. Orang-orang yang mendapatkan
Gelar muttaqin adalah orang-orang yang pastinya dia meraih surga Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya tanya Anda semuanya, people, khususnya yang ada di teman-teman dekat ini. Pantas gak kalian untuk sukses di sekolah Ramadan ini? Kalau tadi ditanya sama Ustaz, siapa anak-anakku untuk menjadi pengurus? Anak kalian menjawab? Sekarang pertanyaan beda. Pantas gak kalian untuk sukses di Ramadan ini? Pantas. Yang kedua, pantas gak kalian untuk menjadi pengurus remaja masjid di sini? Kita ganti nanti. Kalau siap, udah pasti siap. Ketika Ustaz nanya, nggak mungkin Anda mengatakan, Ustaz, maaf saya nggak siap, Ustaz. Pasti Anda mengatakan, saya siap. Sekarang kalau dia tanya pantas, ini pasti berbeda. Jangan sampai di antara Anda ada yang mengatakan, Pak Happy, saya nggak pede sebenarnya jadi pengurus di remaja masjid ini. Saya ini jauh dari masjid, Pak Happy. Aura saya nggak ada aura masjidnya, Pak Happy. Saya kira nggak pantas. Kalau Anda mengatakan itu, berarti Anda belum percaya diri, dan mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Anda pernah main catur nggak, teman-teman? Kalau Anda main catur, Anda pernah melihat pion ini. Pion ini kecil tapi nggak pernah mundur. Kalau Anda merasa diri, Pak Happy, saya orang kecil, Pak, keluarga saya keluarga kecil, rumah saya kecil, kendaraan saya kecil, sendal saya kecil, Pak, peci saya kecil. You berpikir terus kecil, berarti Anda seperti pion ini. Pion ini kecil tapi nggak pernah mundur. Apapun yang terjadi dia terus maju ke depan. Musuh ayah ini kecil kan, tapi hangat bagi saya. Masya Allah. Tapi terus dia berkibar dengan warna hijaunya. Gitu kan? Dari tahun ke tahun tak berubah. Kecil tapi nggak pernah mundur. Maka people, spirit jamaah ikhlas di tengah pandemi COVID-19 harus tetap terjaga. Di saat pesona nuzul Quran dan Lailatul Qadar ini digaungkan sekian lamanya, berarti kita harus membuktikan kita harus tetap punya spirit. Orang yang punya spirit berarti orang-orang yang diam seperti orang-orang yang tinggal di bendera ini. Ini bukan bendera Brazil, bukan orang Zimbabwe, bukan orang Uruguay. Orang-orang yang punya spirit yang ada tinggal di Kepulauan Solomon, mereka ini luar biasa, people. Percaya atau tidak, orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon adalah kepulauan yang negaranya termiskin di Asia Pasifik. Orang-orang Solomon ini, qadarullah, mereka diserang wabah. Dulu sebelum corona hadir, mereka udah diserang wabah setiap hari. Gara-gara apa? Gara-gara satu pohon yang membuat mereka itu dia dulu lantak mentalnya, karakternya. Orang Solomon itu pakaiannya seperti ini, teman-teman Anda lihat. Gambarnya seperti ini. Mereka sekolah di situ, mereka ngaji di situ. Yang mana 93% mereka non-muslim dan 7% mereka adalah muslim. People, tapi apa yang kita ambil dari satu gambar di sini? Orang-orang Solomon, walaupun mereka tinggal di kepulauan termiskin se-Asia Pasifik, tapi kok bisa gara-gara pohon yang besar ini itu bisa menjadi wabah penyakit di orang Solomon ini. Anda tahu ini pohon ternyata jadi sumber penyakit dan sumber wabah untuk orang Solomon. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi tidak bisa. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, mereka dengan teriakan. Mereka berteriak sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Dengan izin Allah, mereka hanya berteriak, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan bima. Maka kalau Anda masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada bapak yang seperti ini, Anda ingatkan bapak itu. Kira-kira bapak ini lagi ngapain? Iya, lagi marah katanya. Tanpa saya tulis pun, you tahu kalau ini bapak lagi marah. Gak mungkin bapak lagi mempersilakan minum kan? Ini lagi bapak lagi marah. Ternyata people, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Ketika ada seorang ibu dan dia teriak depan anaknya, aku benci sama kau ini. Pulang kau, keluar kau dari rumah. Kalau ibu suka ngomong kayak gitu, anak yakin ibu itu suka nonton film azab Indonesia. Pulang kau dari rumah ini. Ibu kau ingatkan ibu itu, Bu. Kata Pak Happy Chandra tadi di masjid, jangan ada ibu teriak. Ibu berteriak, walaupun satu kata dan itu melukai saya anakmu ini, maka satu teriakanmu itu bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini. Itu lebih elok ngomongnya dengan kau dan dagingan kata yang lembut. Jangan berbalik teriak. Udah tahu emaknya teriak, dia teriak lagi. Ibu sih saling teriak di situ. Bapaknya keluar dari kamar teriak pula. Itu keluarga pasti gak ada hormonnya semua di situ. Itu keluarga tanpa hormon. Maka spirit orang-orang yang tinggal di sini harus kita dapatkan. Sebelum kita tutup, berapa menit lagi kan?
Sudah selesai ya? Berarti sudah selesai. Maka pesan saya sebelum saya turun dari area sini adalah semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ungkapan ini sangat indah. Taharrok fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah karena setiap gerakan itu keberkahan. Nuzul Quran dan Qadar biar kita terus bergerak dan barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa as'alana fi darin. Wa jazakum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Habib Chandra atas pemberian materinya, sungguh sangat memberikan kita wawasan juga dan juga memberikan motivasi ya terkait tentang hal ini. Memang Pak Ustaz Habib Chandra ini adalah merupakan salah satu motivasi kelas internasional ya yang sudah banyak diketahui oleh setiap orang itu. Selanjutnya mungkin kita akan buka sesi ya, pertanyaan nanti akan diberikan oleh bisa dilepas juga bisa bapak-bapaknya, nanti akan diberikan kepada Bapak Ustaz Habib Chandra. Kita juga nanti akan memberikan untuk setiap penanya ini door prize, masih sisa 2, jadi bisa untuk 2 penanya ya sebelum kita mengakhiri acara hari ini. Persilahkan, mungkin ada yang tanya dahulu. Ustaz Hasan yang pertama, yang kedua mungkin ada yang ingin bertanya, yang Mas? Ayo satu lagi. Oke, Panji ya. Kalau nggak Saka. Oke. Bisa dibuat dulu pertanyaannya. Mungkin nanti untuk pertama akan diberikan Ustaz Hasan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang paling penting anak muda ini muda, gitu ya. Motivasinya kadang naik turun. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap konsisten memelihara motivasi untuk tetap bersemangat menjadi pengurus Irmas dan organisasi. Karena mungkin bisa harus motivasi dirinya dan motivasi teman-teman. Terima kasih. Tunggu dulu ya Pak Ustaz ya. Nanti mungkin akan diberikan pertanyaan kepada Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang apa akibat fatal kecanduan bermain game online dan hal apa yang akan terjadi akibat kecanduan game online. Terima kasih. Sudah 2 pertanyaan Pak Ustadz ya, mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawabnya Pak Ustadz. Baik. Oke. Pertanyaan pertama dari Ustadz ya tadi ya, dan ini yang sering ditanyakan di setiap anak punya mikrofon itu kan? Kayaknya ini lebih powerful suaranya. Oke. Ada doa yang pastinya kita harus nantikan dalam diri kita bahwa Allah itu maha baik, teman-teman. Banyak orang yang punya niat mimpi untuk terus dia berbuat baik, tapi kadang-kadang nggak istiqomah. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu maha baik. Kemampuan kita meraih mimpi itu ada batasnya, teman-teman. Kita ingin mengangkat, ingin bendera kepengurusan, pasti mimpi kita ada batasnya. Tapi pertolongan Allah kepada kita pasti tidak terbatas. Maka iringi kepengurusan ini, mudi ini yang selalu mudi naik turun itu dengan doa. Jadi doa itu yang membuat kita istiqomah. Yang kedua adalah pertanyaan tadi tentang game online ya teman-teman ya. Game online berarti sering game ya teman-teman ya. Game online itu wajar kalau generasi milenial identik dengan game online. Tapi satu hal yang harus dikatakan di benak kita bahwa semakin kita over dalam game online itu, maka efek radiasi itu yang akan menyerang yang tadi saya katakan prefrontal cortex. Cortex ini kalau udah diserang sama game dan selalu benar-benar dia kecanduan dengan game itu sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan game online, maka efeknya itu yang saya katakan tadi. Yang pertama korteks akan kena,
dia tidak bisa menata masa depannya karena dia udah kecanduan dengan gadgetnya. Dan yang ketiga adalah dia nggak kreatif dan tidak sopan dengan lingkungan sekitar. Konteks itu yang akan kena. Yang you harus ingat yang tadi yang saya katakan. Oke, maka kesimpulannya segmen ini semua yang ada hari ini saatnya kita untuk berdoa sebanyak mungkin agar kepengurusan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi tetap mengangkat nama Al-Ikhlas dan kita bersyukur sesering mungkin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oh iya. Ustaz dapat hadiah. Antum yang melantik, antum dapat hadiah. Luar biasa, jarang-jarang Ustaz yang melantiknya langsung dapat hadiah. Soal wahid. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Kemudian berikutnya ada dua kah? Nah, dikarenakan you nanya game online, ini ada game online di sini. Oke, sukses ya kak ya. Jazakallahu khair. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke MC, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari kita hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung ke kanan kiri. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim wa ala sahabati rasulillah wa amin ya rabbal alamin. Hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Taqabbal minna siyamana ya rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqar. Agisna ya Allah innaka khairul mustaqar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak remaja mungkin bisa untuk berbuka di pelataran masjid.